Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuni Andriani dengan NIM 2012019445 kelas PAI 5E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Hukum, Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih, Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam. Jurnal ini ditulis oleh Isnu Cut Ali, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Tarbiyah Lok Sukon. Baiklah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu hukum. Secara bahasa, hukum berarti putusan. Ketika diucapkan hakamallahu fi al-mas'alah al-wujub, yang mempunyai arti Allah telah memutuskan masalah ini dengan putusan wajib. Kemudian dalam istilah ulama ushul fiqh, hukum berarti suatu kitab syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik yang bersifat tuntutan, pilihan maupun ketetapan. Kemudian hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi adalah hukum yang berorientasi pada tuntutan, pilihan, ataupun larangan. Sedangkan hukum wada'i adalah hukum yang berorientasi pada penetapan sesuatu hal untuk dijadikan sebagai sebab, syarat, maupun penghalang bagi sesuatu yang lain. Baiklah, lanjut ke klasifikasi hukum taklifi dan hukum wada'i. Klasifikasi hukum taklifi ini terbagi menjadi 5, yaitu al-wujub, al-nad, al-khorhah, al-hurmah, dan al-ibhah. Kemudian klasifikasi hukum wada'i yaitu sebab, syarat, mani', sihah, butlan, kemudian fasad, dan rukhsah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hakim. Hakim secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya menyampaikan risalah dan hukum-hukumnya saja. Mereka semua tidak menetapkan hukum ataupun menciptakan hukum. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Tujuan dari taklif tidak lain adalah untuk uji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yaitu untuk mengetahui mana hamba yang benar-benar taat kepadanya dan mana hamba yang bermaksiat kepadanya. Ada beberapa syarat absahnya sebuah taklif dalam perbuatan, yaitu salah satunya perbuatan tersebut harus bersifat mungkin ditinggalkan maupun dilaksanakan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan hukum dari syari'. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah apabila seorang mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan yang pertama, seorang mukallaf tersebut harus memahami dalil taklif. Artinya, seorang mukallaf tersebut harus memahami nas-nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian persyaratan yang kedua, seorang mukallaf tersebut diharuskan cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Demikian review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.